Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Badan Pusat Statistik tadi secara resmi sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 ini masih minus 0,74. Artinya apa? Artinya resesi semakin panjang. Artinya apa juga? Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa jadi belum seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa nanti di kuartal kedua bisa tumbuh sampai 7%. Nanti coba kita tanya kepada Pak Antoni juga, kepada Pak Tutum juga, apakah memang pengusaha ini sudah bisa merasakan kucuran dana PAN yang besarannya sampai 600 triliun di periode ini. Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai ekonomi masih minus, kapankah resesi berakhir. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Mas Muhammad Misbakun yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Misbakun sehat? Alhamdulillah. Masih minus, tetap sehat ya? Harus tetap sehat. Berikutnya ada Pak Tutum Rahanta, Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Pak Tutum, apa kabar? Baik sekali. Ini senyumnya sudah ada tanda-tanda sumringah, sudah ada geliat ya. Udah mau lebaran, teman-teman peritel nih kayaknya sudah mulai merasakan. Harus semangat ya. Mau crop untuk yang kuartal kedua ini. Oh ya, 7% Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ada Pak Antoni Budiawan, ekonom. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Ini potong rambut bukan buang sial kan Pak ya? Biar cepat positif Pak. Biar lebih fresh. Biar lebih fresh dan mudah-mudahan saja ekonominya juga makin fresh ya Pak. Itulah harapannya. Dan tentunya ada Pak Iskandar Simorangkir yang bergabung melalui video conference. Beliau adalah Deputi dari Kemenko Perekonomian. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano, selamat Iskandar. malam Pak Misbakun, Pak Antoni dan Pak Putu. Pak Iskandar sehat ya? Sehat selalu. Ini kayaknya tiap hari pagi sampai tengah malam kayak kurang istirahat untuk terus bisa mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia nih Pak Iskandar nih. Betul, 24 jam kita kerja nih. Untuk Pak Tutu nih sebenarnya. kita langsung ke Pak Tutum aja nih karena sudah di-mention ya. Pak, sudah mulai berasa ada geliatnya ya. Memang dari minus 2 ke minus 0,7 lumayan lah ya. Pengusaha sudah merasakan? Ya, saya kira ini kalau kita bandingkan kuartal 1 dengan tahun lalu pasti. Karena tahun lalu kuartal 1 masih berjalan normal masih positif, sebetulnya. belum ada pandemi ketika Betul. itu. Walaupun diumumkan Bapak Presiden itu tanggal 2 Maret. Tapi proses menjelang PSBB-nya itu perlu makan waktu 2-3 minggu saat itu. Apalagi ada panik buying dan segala hal lah. Drama-dramanya ketika itu ya. Jadi secara kuartal 1 tahun lalu sebetulnya hampir normal omset di teman-teman pelaku usaha retail. Nah, kuartal tahun ini kan masih ke bawah-bawah nih. Ya. Tetapi mulai pergerakan mulai naik terus. Karena vaksin dijalankan, semua banyak faktor positif yang dijalankan lah. Insentif-insentif juga dijalankan oleh pemerintah. Nah, kalau ditanya kuartal kedua, ini ada seasonal yang kita sebut hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri. Ini momen yang sangat ditunggu-tunggu sebetulnya oleh teman-teman pelaku usaha sektor konsumsi dan rumah tangga, retail terutama. Kalau kita lihat lagi sebetulnya momen ini pun sedikit keganjel, yaitu larangan mudik. Kalau tidak ada larangan mudik, saya kira ini udah melesat cukup kencang. Nah, kalau ditanya berapa besar, saya kira perbandingan kita dengan tahun lalu kuartal kedua. Kuartal kedua minus 5,32. Udah drop di bawah sekali tuh kalau kita lihat grafiknya begini. Nah sekarang kan ini grafik kita udah di sini mulai nih. naik. Nah saya kira optimisme 7% oleh Bapak Presiden, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Karena sekarang aja udah, apalagi dibandingkan kuartal yang saat ini kita lagi sibuk-sibuknya lah. Semua teman-teman pelaku usaha sektor retail ini. Jadi saya kira sekali lagi kami sangat optimis karena vaksin juga saya kira sangat positif. Yang memang kita harus jaga betul-betul karena kita pun ikut menerima dampak dari efek larangan mudik ini. Tetapi biarlah itu berproses. Tetapi sekali lagi kalau kesehatan ini dapat trennya kita lihat tidak meningkat setelah seasonal lebaran ini, saya kira udah. Ini benar-benar yang harus dijaga ya Pak ya supaya tidak terjadi seperti negara-negara tetangga kita. Jadi pengorbanan ini ada manfaatnya, saya kira itu.
Jangan sampai nanti seperti yang terjadi di negara tetangga yang justru malah gelombangnya Betul. semakin tinggi dan pemerintah makin pusing Betul, untuk bisa apalagi kemarin tanggal mengendalikannya. 3 Bapak Presiden mulai ke pusat belanja dan Tamrin City dan Grand Indonesia untuk melihat vaksin langsung terhadap para pekerja di sektor pelayan toko. Nah ini membawa efek psikologi. Karena masyarakat ini sekarang sebetulnya pegang uang loh, bukan tidak pegang uang. Iya. Hanya satu mungkin ketakutan karena protokol kesehatan di pusat belanja ataupun pasar yang mereka akan kunjungin. Yang kedua mereka juga memang ada sebagian aktivitas masyarakat yang terhenti. Iya, iya. Ya pesta-pesta nggak ada, rapat-rapat juga virtual. Jadi biasa yang orang beli baju batik seperti Pak Misbakun mungkin jarang Pak. Sepatu biasa setahun bisa 2-3 kali, sekarang Iya. juga jarang. Saya kira Sekarang yang itu paling sering nggak laku adalah celananya karena di bawah Iya. udah pakai celana pendek nggak bukan kelihatan Pak Misbakun dari tidak semua mau bagian beli. atas. Jadi kadang-kadang aktivitasnya yang Iya, sebagian iya, iya. terhenti. Saya kira itu. Mas Misbah, ini Mas Misbah kan tentu teman-teman ini punya catatan khusus Komisi 11 terus memantau pertumbuhan ekonomi dan kucuran dana kan harapannya tidak mubazir begitu saja kan Mas Misbah. Jadi 0,7 ini mestinya bisa nanti di kuartal 2 naik. Tapi seoptimis apa sebenarnya kalau Komisi 11 dengan mitra-mitranya ini? Optimis itu kan sebuah bahasa yang terus kita sampaikan ke depan publik. Untuk apa? Ya dengan optimisme itu kita salah satu untuk membuat imunitas kita naik. Ya, Imunitas kita naik Pak. Ada banyak termasuk Pak Tutung, tadi Pak Iskandar, termasuk Pak Presiden membangun optimisme. Lah optimisme yang seperti apa? Jangan sampai kemudian terjadi jarak antara optimisme dengan realitanya. realisasi. Nah, pemerintah, tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan dengan sangat spesifik bahwa kuartal yang kedua nanti itu sangat-sangat berat, tapi targetnya 7. Targetnya 7. Artinya apa? Ini sekarang tugasnya para pembantu Presiden untuk membuat kebijakan bagaimana keinginan Presiden 7% itu bisa dicapai. Apa prasyaratnya? Sumber daya apa yang dimiliki dan kebijakan apa yang akan diambil? Tentu ini kan ada prasyarat dan kondisi. Nah, kondisi-kondisi itu kan tidak sebuah kondisi yang statis, tapi kondisi yang dinamis. Kita ingat bahwa penanganan ekonomi semata itu tidak mungkin bisa keluar menyelesaikan masalah karena penyebab utama krisis ini adalah pandemi. Makanya yang ingin dipastikan titik berat, saya lihat titik berat pemerintah sekarang itu adalah bagaimana menangani pandemi. Sangat serius, termasuk melarang mudik. Melarang pulang kampung karena lebaran ini kan dilarang sekali. Iya. Artinya apa? Pemerintah ingin serius. Mengkontain, menangani, menanggulangi penyebarannya. Apalagi lahir stand-stand baru. Ya. Nah, kemudian 7% itu apa prasyaratnya? Pemerintah sudah mengeluarkan namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini ada di dalam postur APBN kita, berupa insentif korporasi, insentif usaha, belanja KL dan daerah, kemudian ada belanja sosial, bantuan sosial, kemudian ada bantuan kesehatan, dan kemudian ada insentif-insentif yang lain yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal kita pastikan untuk keluar dari zona negatif ini. Kita pernah minus sampai 5,32, kemudian 3,49, 2,19, sekarang 0,74, menuju Ada ke arah progres yang pendangkalan. baik. Tetapi harus kita hati-hati. Hati-hatinya pertama, itu kan year on years. Q to Q, ya kan quarter to quarternya kita justru mengalami negatif yang lebih Dalam. agak lebih dalam. Dari negatif 0,42 menjadi negatif 0,96. Angka negatifnya menjadi membesar. Nah ini juga menjadi menjadi sebuah detail yang harus didalami. Kenapa Q to Q-nya itu menjadi masalah? Harus diingat bahwa driver penghelah utama pertumbuhan ekonomi kita itu kan adalah konsumsi rumah tangga dan PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Konsumsi rumah tangga itu artinya menjadi indikasi bagi kita semua bahwa domestik ekonomi kita ya kan itu menjadi sangat penting. Dan struktur ekonomi kita masih sangat tradisional. Tergantung kepada belanja rumah tangga. Ini kan sudah digenjot tapi di Dan kuartal masih, 1, Mas. tapi ingat, di dalam kuartal ini pemerintah,
mohon maaf, dalam kuartal ini kita masih mengalami konstruksi negatif 2,23 di konsumsi rumah tangga. Bagaimana kemudian pandemi ini yang memberikan tekanan dari sisi supply side dan demand side, itu kemudian demand side-nya diperbaiki. Pemerintah sudah menurunkan, membebaskan malahan PPNBM untuk pajak penjualan ya, pajak penjualan barang mewah untuk kendaraan bermotor 1.500 sampai 2.500 cc dan properti. Ada periodisasinya. Ah, ini kan paling tidak menjadi salah satu indikator pengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Apakah kemudian insentif, stimulus itu terus berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga apa? Faktor pengungkitnya itu tidak mengalami jeda. Yang paling utama ya kembali kepada programnya pemerintah menangani pandeminya itu sendiri. Bapak Presiden sangat serius sekali. Bagaimana vaksin itu bisa berjalan dengan baik dan Indonesia termasuk negara yang perolehan vaksinasinya itu sudah mencapai 10 besar lah. Walaupun kita bukan yang tertinggi tapi kita menunjukkan keseriusan kepada dunia. Soal apa? Bahwa Indonesia memberikan titik berat pada penanganan pandeminya. Yaitu vaksinasi. Harapan pemerintah dengan vaksinasi nanti terbentuk kelompok masyarakat yang mempunyai herd immunity. Dengan herd immunity ini nanti akan menjadi terbuka sosialisasi masyarakat. Itu yang utama. Nah, berikutnya kalau kita ingin perjelas lagi, apa kondisi-kondisi yang masih harus diperbaiki? Yaitu pertama, PMBT kita, pembentukan modal tetap bruto kita. Ini yang harus, karena ini adalah investasi impor barang modal dan investasi pembentukan barang modal yang nilainya lebih dari setahun. Dan ini salah satu pembentuk yang kuat terhadap pertumbuhan. Kita tahu 57% dari komponen pertumbuhan kita dari konsumsi rumah tangga, kemudian PMBT, terus kemudian adalah eksim, ekspor impor kita. Dan ternyata ekspor impor kita walaupun dalam bagus, walaupun dalam situasi perdagangan dunia yang masih belum normal, kita sudah menunjukkan indikasi perbaikan ekspor impor kita yang sudah surplus. Artinya apa? Current account deficit kita, transaksi berjalan kita, dan neraca pembayaran kita kan dalam menunjukkan indikasi kenaikan menuju arah positif yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Nah ini yang salah satu menjadi indikator. Kemudian berikutnya adalah sebuah optimisme apalagi yang harus kita narasikan di kuartal yang kedua. Nah, ini harus dinarasikan. Kita tidak boleh kemudian mempunyai narasi perbaikan ekonomi yang tidak kontinu. Stimulus insentifnya kontinu, narasi besarnya itu harus tetap berkesinambungan. Apa itu? Saya berharap Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi salah satu penghela lanjutan. Bagi apa? Bagi masuknya investasi dan kemudian tools APBN menjadi salah satu komponen, tapi investasi menjadi salah satu game changer berikutnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Game changer yang pertama ini sepertinya sudah membawa angin segar karena pertumbuhannya dari -2 ke -0,7 ini perlu diapresiasi. Dan harapannya seperti yang Pak Tutum sampaikan, mudik yang mungkin sudah dilakukan oleh banyak orang karena besok sudah dilarang mudik. Ini mudah-mudahan saja tidak justru menjadi blunder bagi kita semua atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan berharap game changer yang kedua yaitu Undang-Undang Ciptaker ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi apa memang benar catatannya seperti itu dari Pak Antoni dan bagaimana evaluasi dari pemerintah sendiri sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini minggu lalu Pak Antoni juga sempat sampaikan -2, benar ya Pak, -2 ya? Antara -2, ternyata sekarang -0,7, bagus Pak berarti Pak. Silakan tanggapannya Pak. Ya, pertama-tama kita harus merayakan, bersyukur bahwa ini hanya -0,7, 0,74. Tapi 0,74 ini, -0,74 ini bukan berarti, kalau menurut saya bukan berarti perbaikan. Karena kalau kita lihat tanpa ekspor impor itu ekonomi kita itu -1,3. Jadi artinya domestik ini masih masalah. Nah ekspor impor ini bisa meningkat karena ada kenaikan harga komoditas yang sangat tajam sekali. Kenaikan harga sawit itu adalah mungkin 6 sampai 8 tahun yang tertinggi.
Jadi ini tertinggi selama 8 tahun terakhir. Kelapa sawit. Terus batu bara juga naik dan 2 bulan kemarin ini kalau year on year karet itu naik sampai 40%, 50%. Jadi ini yang membuat ada tambahan likuiditas. Dan kedua adalah bahwa kenaikan ini tidak semuanya terrefleksi kepada deflator PDB. Saya bicara sedikit teknis. Sehingga bahwa konversi kepada dari nominal ke real itu adalah masih cukup tinggi. Nah itu yang membuat ekspor dikurangin import itu kontribusinya 0,5%. Tadi sudah disinggung oleh Mas Misbakun bahwa kalau kita lihat progres Q on Q ya dari kuartal ke kuartal ini kita menunjukkan penurunan. Jadi ekonomi kita ini sedang turun karena kuartal kepada kuartal itu sangat penting sekali. Karena kuartal to kuartal adalah melihat progres dari ekonomi. Karena kalau kita bilang Q1 2021 sama 2020 itu sudah terlalu jauh, itu hanya untuk data statistik. Tapi untuk progres ekonomi kita harus melihat dari month to month atau quarter to quarter. Karena kita tidak ada month to month data maka quarter to quarter. Tadi sudah disinggung kalau quarter to quarter adalah minus 0,97. Jadi lebih dalam. Dan kita punya konsumsi masyarakat itu juga turun. Jadi kita mengalami penurunan terus. Padahal konsumsi masyarakat untuk Q2 dan Q3 dan Q4 2020 itu sudah naik lumayan tinggi gitu. Karena apa? Karena itu ada bantuan-bantuan sosial. Ya. Karena Q1 ini bantuan sosial ini masih belum berjalan. Nah sehingga konsumsi masyarakat masih turun. Jadi artinya apa? Artinya ekonomi kita ini digerakkan oleh fiskal, oleh bantuan-bantuan sosial. Karena kita melihat masyarakat kita yang 150 juta itu masyarakat yang tidak mempunyai tabungan. Sangat sedikit punya tabungan. Tadi kalau dikatakan Pak Tutum bahwa masyarakat uang ada, itu untuk kalangan tertentu. Tapi untuk mereka yang berpendapatan menengah bawah atau rendah, itu mereka tidak ada. Sangat sulit sekali untuk tiba-tiba mereka melakukan spending. Jadi mereka masih mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah. Kalau tidak ya selama masih belum ada kerjaan, masih lapangan kerja masih belum tercipta, maka konsumsinya juga tertahan. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat Q on Q ini progresnya investasi pun masih turun. Masih 0,73 turun terhadap kuartal keempat. Dan konsumsi untuk ya 2,21 ya. Karena kalau kita lihat ekspor impor itu Q1 kalau dengan triwulan 4 itu sudah hampir mirip. 9,18 pertumbuhannya dan 9,17. Jadi ini sebentar lagi ini akan menyusul ekspor dikurangin import ini akan minus. Nah ini yang harus hati-hati. Oke, kita kembali kepada Q2. Q2 pasti akan mengalami pertumbuhan tinggi. Ya, apa itu tinggi? Kalau tinggi menurut saya sekitar 5% itu sudah cukup tinggi. Tetapi sekali lagi pertumbuhan 5% itu bukan benchmark bahwa ekonomi kita sudah pulih. Nah kita harus ngelihat dengan Q1. Kalau dengan Q1, sekarang Q1 dengan Q4 2020 minus. Jangan sampai Q2 ke Q1 juga minus, meskipun dia tinggi 5%. Nah ini yang harus diperhatikan gitu. Nah jadi kalau kita lihat bahwa jadi stimulusnya apa dong Pak supaya bisa 5% dan ini paling tidak sesuai harapan. Nah sekarang kalau kita bilang udah 5%, Q3 dan Q4 2021 saya melihatnya cukup pesimis. Ya tadi kan kita harus optimis gitu ya. Iya. Tapi kalau kita optimis ya kita harus realistis mungkin juga realistis. Gitu. Kalimatnya adalah realistis. Kalau saya lihat adalah untuk menambah, kalau kita bicara pemerintah target 5%, 5% itu artinya menambah 600 triliun real, pertumbuhan real. Artinya 1.000 triliun pertumbuhan nominal. Dari mana 1.000 triliun? Kalau kita lihat sekarang aja kita sudah kontraksi 20 triliun untuk kuartal pertama. Jadi untuk 600 triliun kita harus dibagi ke 3 kuartal.
Nggak mungkin lagi sudah. Jadi saya melihat bahwa maksimum antara 3% atau 2%, ya, sampai 0,5%. Kenapa saya bilang bisa hanya 0,5% dan jangan-jangan bisa sampai tergelincir lagi? Ada beberapa hal yang membuat hal itu mungkin. Pertama adalah fiskal kita. Fiskal kita ini semakin lemah. Penerimaan pajak kita cuma 7,3% dari PDB sekarang ini, turun dari 8,3%. Ini sangat-sangat rendah sekali. Dalam arti luas, dalam arti sempit yang hanya pajak. Pak Kemi mungkin Pak Itu dengan Misbakun. pajak. Dan yang kedua adalah dengan pendapatan. Ya. Sebentar, ini dengan Kalau dalam perpajakan. arti pajak sendiri cuma 6,5. Nah, dengan itu malah tinggal 6,5. Ini dengan perpajakan, Pak. Perpajakan itu adalah tax ratio 1, biasanya dihitung dengan perpajakan, itu kurang lebih 7,3. Ya. Kalau dengan pajak aja 6,5 gitu ya, Mas Misbakun. Nah, kalau pendapatan negara seluruhnya itu 9,5%. Tahun akhir 2020 itu 10,6%, sekarang 9,5%. Artinya daya fiskal ini semakin sulit. Tadi mau minta insentif lagi, ya makin ambruk dan nggak ada fiskal lagi yang bisa memberikan stimulus lagi. Itu pertama. Jadi fiskal ini udah semakin lemah, tidak ada lagi daya mengungkit untuk ekonomi. Dan kedua adalah, dan ini yang sangat penting, setiap kali saya ungkapkan, yaitu suku bunga. Suku bunga kita ini masih terlalu tinggi. Ya, jadi tahun ini bisa memicu kebangkrutan massal. Ya, artinya banyak yang sulit membayar itu, dan kalau itu terjadi, dan itu 0,5% pertumbuhan atau bisa minus. Terima kasih. Jadi ada problem di situ yang nanti kita akan coba tanya sama Pak Iskandar, apakah ini sudah tercium indikasi-indikasi tersebut dan apakah sudah masuk kira-kira strategi kedepannya di kuartal 2. Sesaat lagi tetaplah di Indonesia Business Forum. Langsung ke Pak Iskandar deh, karena tadi juga sudah disinggung-singgung sama Mas Misbakun berkaitan mengenai pengungkit yang kedua adalah Undang-Undang Ciptaker. Pak Iskandar, tadi juga sudah ada evaluasi yang disampaikan oleh baik Pak Tutum ataupun Pak Antoni. Nah, apakah pemerintah sendiri juga sudah mengidentifikasi apa yang disampaikan, termasuk juga menyusun strategi supaya 7% ini bukan di awang-awang, Pak? Terima kasih Mbak Manos. Yang jelas sudah, karena pemerintah itu punya top ekonom, ya. Pertama saya ingin meluruskan Mbak Mano, ya, di dalam suatu analisis metodologi melihat pertumbuhan, ya, itu pakem yang digunakan secara teoritis itu harus year on year, bukan Q to Q, ya, supaya jangan keliru, nanti kasihan mahasiswa nanti, ya. Kenapa Q to Q? Itu kita untuk menghilangkan faktor musiman. Misalkanlah tadi dibandingkan Q1 dengan Q4, ya jelas dong, orang namanya Desember, ada Natalan, liburan, itu harus selalu lebih tinggi kalau lihat polanya. Kalau nggak percaya, lihat itu pola seasonalnya atau pola musiman, ya, di dalam mitologi. Jadi keliru kalau membandingkan antara Q to Q. Saya ingin meluruskan karena kita ini terdiri dari ekonom top yang di-hire pemerintah sebenarnya, ya. Itu saya ingin meluruskan, yang pertama. Yang kedua, sebelum saya masuk langkah-langkah apa yang kita lakukan, tentunya kita mengidentifikasi. Ini keliru semua mengatakan sulit untuk mencapai pertumbuhan yang dikemukakan oleh Bapak Presiden. Saya ingin mengukakan ini faktor base namanya, ya. Di kuartal kedua tahun lalu itu kita kontraksi sebesar minus 5,32, ya. Jadi berdasarkan PDB harga konstan, ngelihat itu Mbak Mano harga konstan supaya kita punya pemahaman yang sama. Dengan kontraksi ekonomi di PDB 2 tahun lalu, ya, triwulan 2 tahun lalu maksud saya, itu PDB harga konstan di triwulan 2 tahun 2020 itu 2.589,8 triliun itu PDB-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat PDB kita itu di triwulan 1 yang baru keluar itu hampir 2.700 triliun, ya. Kalau kita kembali saja ke tahun 2019 Mbak Mano,
yaitu dengan PDB 2.735, itu kita sudah dapat pertumbuhan 5,62%. Orang lupa faktor base ini, ya. Itu yang pertama. Selain nanti memang indikator kebijakannya, saya tunjukkan indikator leading indikator yang menunjukkan bahwa mulai triwulan 2 itu demand sangat tinggi, ya. Nah, tapi sebentar lagi saya ke arah sana. Jadi dengan faktor musiman Lebaran yang lebih tinggi di kuartal kedua atau kuartal kedua, maka kenapa Pak Menko saya tadi di dalam press conference mengungkapkan di triwulan 2 pertumbuhan kita 6,9 sampai 7,9% ring-nya, 6,9 sampai 7,8. Nah, itu faktor pertama, faktor base ya. Jadi kalau kembali aja ke level semula udah dapat 5,62 gitu ya. Dengan melihat indikator terkini dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sejak Maret, yaitu pembebasan PPNBM 100% untuk kendaraan bermotor 1.500 cc, kemudian kita extend lagi di April dengan sampai 2.500 cc. Kemudian untuk four wheel kita extend juga di bulan April. Kalau kita lihat penjualan mobil, ini real nih, data real, supaya kita jangan berasumsi-asumsi seperti tadi ya. Ini pertumbuhan kendaraan bermotor saja dari bulan Februari ke Maret itu lebih dari 30% growth-nya positif. Padahal di bulan Februari year on year, bulan Januari itu growth-nya negatif, bahkan negatifnya lebih dari minus 20. Itu indikator yang pertama ya. Saya ingin menunjukkan ini data semua nih. Kemudian kalau saya lihat, kami kan punya yang namanya big data dari bank, belanja yang dilakukan oleh bank-bank yang besar yang bisa mewakili lebih dari 70% belanja dari konsumsi khususnya kelas menengah kita. Itu kalau saya lihat di periode sampai April ya, itu sudah meningkat, itu mencapai 32,48%. Kemudian kalau saya hilangkan faktor seasonalnya ya, itu sudah mencapai lebih dari 13%. Itu indikator kalau kita lihat. Dengan indikator belanja yang lebih besar, konsumsi yang lebih besar akibat daripada vaksinasi, yaitu merupakan game changer kita. Kita tahu vaksinasi kita, kalau di luar negara-negara produser, kita bahkan 4 besar dunia itu kecepatan jumlah vaksinasi yang sudah dilakukan, yaitu terhadap 20,7 juta. Tetapi keseluruhan dunia kita urutan ke-11. Nah, itu fakta yang menunjukkan bahwa memang konsumsi itu sudah meningkat. Salah satu cara mendongkrak ekonomi ketika terjadi krisis seperti COVID, ya peranan pemerintah itu solusinya memang. Maka itu perlindungan sosial itu menjadi penting kalau dilakukan oleh pemerintah. Maka itu kenapa pemerintah meluncurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar 699,4 triliun. Itu tadi leading indikator yang menunjukkan bahwa terjadi pemulihan ekonomi yang cepat di triwulan 2, apalagi menjelang Lebaran ini, Mbak Mano ya. Terlihat juga kalau kita lihat tadi import bahan baku barang modal itu tumbuh positif. Ini artinya apa? Orang nggak mungkin akan mengimpor bahan baku kalau tidak ada aktivitas ekonomi di dalam negeri kan. Tidak mungkin mereka melakukan impor kalau misalkan industrinya tidak membutuhkan bahan baku. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa kalau kita lihat data bulan ke bulan itu impor bahan baku dan capital itu meningkat, Mbak Mano. Ingin saya tunjukkan itu semuanya. Kalau katanya tadi ada komen ekspor, ya justru ekspor kalau dilihat harga dan volume juga meningkat. Lihat datanya kalau nggak percaya ya. Itu artinya ini karena memang real demand. Jangan disalahkan karena ekspor, justru ekspor yang perlu kita dorong. Ini aneh ini, analisisnya tadi saya lihat.
kok malah di-blame ekspornya. Ini gara-gara ekspor katanya. Justru kita ingin mendorong ekspor supaya bisa mengenerate income yang lebih besar, bisa mengenerate output yang lebih besar di dalam ekonomi kita, sehingga nanti memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektornya. Dengan latar belakang seperti itu, maka adalah kebijakan yang perlu dilakukan, yang sekarang juga sedang dilakukan pemerintah, adalah bagaimana kita dorong dulu konsumsi yang pertama, ya. Kita tahu untuk kelompok 40% ke bawah kan udah ada perlindungan sosial, Mbak Mano. Tetapi yang untuk yang menengah ke atas itu kita dorong antara lain, misalkan tadi PPNBM yang seperti saya kemukakan, pembebasan PPN, properti meningkat, konsumsi meningkat seperti yang saya kemukakan tadi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan, bangga buatan Indonesia. Kapan lagi kita berkorban sedikit untuk produk Indonesia kan? Kenapa? Lihat pengalaman Tiongkok sama Cina. Dulu kan kalau kita lihat Wuling, itu kan kualitasnya bagaimana kalau kita lihat. Tetapi karena pengorbanan rakyat Tiongkok, mereka akhirnya bisa menghasilkan produk yang lebih baik kayak gitu. Itu memang kita harus kerjasama semuanya gitu. Ada cost-nya kalau ingin membuat negara itu menjadi lebih maju seperti itu ya. Itu Mbak Mano saya pikir. Kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan lanjutkan bagaimana kemudian progres dari Undang-Undang Ciptaker yang diharapkan ini tadi Mas Misbakun berkali-kali mention bisa menjadi pengungkit. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Antoni, jadi sebenarnya sudah ada loh strateginya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara lain kita masih agak lambat ya? Dari dulu juga ada strategi. Pak, pakai mic Pak. Iya, dari dulu juga ada strateginya. Tapi kan dilihat bahwa strategi itu jalan apa tidak dan salah arah apa tidak kan gitu. Ya, saya percaya dari dulu sudah ada, dari awal krisis sudah ada strategi itu gitu. Tetapi implementasinya masih belum. Iya, tapi kan problemnya di mana sih Mas Misbakun sebenarnya? Gini, kita ini kan menghadapi situasi yang semua orang menghadapi hal yang sama. Keterbatasan referensi, keterbatasan pengalaman. Ya kan? Menghadapi keterbatasan itu. Karena apa? Apa yang dialami oleh Cina, kenapa bisa sampai 18,3 di Q1, tentu berbeda dengan size kita. Kenapa Vietnam 3 kuartal terakhir selalu positif dan terakhir 4,5. Dan Singapura sudah bisa positif 0,2 dan Amerika 0,4. Masing-masing berbeda spektrum ekonominya. Nah, ini kan juga menjadi proses learning bagi para pengambil kebijakan kita. Tentunya pada situasi yang seperti ini, tadi saya ingin sampaikan, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Kita sudah mengetahui bahwa kebijakan fiskal kita, ruang fiskal kita kan mengalami keterbatasan. Tentunya harus dilapis oleh kegiatan apa? Investasi. Dari catatan yang ada, triwulan pertama ini, di kuartal pertama, sudah ada 219,7 triliun investasi yang masuk. Dicatat oleh BKPM. Secara Q to Q itu 2,3% kenaikannya, year on year-nya 4,3. Ya kan? 4,3. Artinya apa? Kita berharap dengan adanya investasi yang masuk, akan ada putaran. Walaupun itu misalnya baru bangun pabrik, ada semen yang dibeli, ada seng yang dibeli, ada tenaga kerja yang bekerja, dan itu akan menjadi penopang-penopang yang lain. 219 investasi yang masuk, misalnya realisasinya separuhnya saja, itu kan sudah 100 triliun. Lah, ini kan paling tidak kalau sudah ada investasi orang kan mulai belanja. Itu yang saya sampaikan bahwa instrumen pemerintah itu baik melalui instrumen kebijakan di APBN, ada kebijakan yang lain. Dan saling melengkapi. Tentunya ini juga harus diingatkan kepada pemerintah, yaitu mengenai kebijakan bagaimana di titik mana pertumbuhan itu akan kita dorong, di titik mana. Tentunya kita harus mengingatkan bahwa kebijakan soal pertama DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya kan, transfer daerah, ini juga harus berjalan. Kita boleh melakukan refocusing, tetapi hak-hak daerah, pertumbuhan-pertumbuhan di daerah Indonesia ini harus juga diperkuat. Jangan sampai kemudian kita tahu keterbatasan fiskal pemerintah pusat,
Tetapi hak daerah ini apa? Untuk apa? Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Indonesia yang tumbuh secara Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Itu harus diingatkan juga oleh pemerintah. Dan ini menurut saya lapisan keterbatasan fiskal di APBN itu ditopang oleh banyak kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi harus ada topangan-topangan yang lain apa yang kemudian dibutuhkan oleh pengusaha. Pak Tutut sebentar lagi akan sampaikan dan termasuk juga respon dari Pak Iskandar sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Tutum deh, apa yang diharapkan supaya pengusaha ini paling tidak bisa menjadi pengungkit yang luar biasa sehingga 7% bukan mimpi, Pak? Tapi kalau kita mau menyampaikan permintaan, harusnya kita juga menyampaikan alasan-alasan kenapa kita minta, Mbak Mano. Kalau kita lihat bahwa pengumuman BPS hari ini yang menarik dia ke bawah kita masih minus, itu masih terbesar disumbang oleh konsumsi rumah tangga kita, yaitu minus 1,2%. Nah, PDB kita kan hampir 57% disumbang oleh Nah, sekarang penjualan eceran Q1 dibandingkan yang tahun lalu itu minusnya 17%. Berarti kalau ingin mencapai 7% itu sebagian besar ada di kami. Nah, apa yang kami minta kan sebetulnya? Nah, kami ini sekarang masih tetap bertahan. Bagaimana menjaga konsumsi ini tetap bisa nggak? Properti sudah dikasih insentif, PPNBM, otomotif. Nah, kita sampaikan kepada Bapak Presiden waktu pertemuan kemarin audiensi terakhir 2 minggu lalu. Kepikiranlah kami ada seasonal untuk sampai 17 Agustus. Nanti kan ada liburan anak sekolah sebetulnya. Memang belum bisa sekolah dibuka lagi, tetapi biasa itu seasonal kita mengambil satu keramaian juga. Nah, ini bisa nggak PPN khusus untuk penjualan ini dinikmatilah oleh masyarakat kita agar mendorong masyarakat berbelanja. Kalau itu boleh, saya kira sangat bisa dimungkinkan Q2 ini tumbuh 7%. Nah, ya, saya kira salah satu permintaan kami itu. Yang lain-lain saya kira ya kami minta semua karyawan yang disuntikan vaksin sudah dimulai tanggal 3 kemarin. Ini untuk meyakinkan si konsumen untuk datang berbelanja. Pak Antoni singkat. Saya melihat ada 3 hal risiko dari ekonomi kita. Pertama adalah yang fiskal, ya, bahwa penerimaan kita sudah semakin lemah. Dan kedua adalah harga komoditas internasional, bahwa itu terpengaruh oleh kebijakan moneter eksternal, quantitative easing, di mana bahwa di luar negeri bahwa itu sudah mulai menunjukkan inflasi yang kemungkinan itu akan ditarik kembali quantitative easing, dan kalau quantitative easing ditarik maka dampaknya adalah harga komoditas itu akan turun. Yang ketiga adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah menahan atau menghambat pemulihan ekonomi. Nah, oleh karena itu kalau suku bunga masih seperti sekarang, saya khawatir bahwa ini ekonomi masih belum bisa seperti yang diharapkan. Pak Iskandar silakan. Baik Mbak Mano, kami ini termasuk yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 itu bisa mencapai 7% Mbak Mano. Karena memang level daripada pertumbuhan kita di triwulan 2 tahun lalu itu sudah sangat rendah sekali. Seperti saya kemukakan tadi hanya 2.500. Maka itu momentum perbaikan ekonomi yang sangat signifikan di triwulan 1 ini yang bisa kita lihat dari slope-nya yang terjal, maka ini perlu kita lanjutkan. Pertama langkahnya tentunya konsumsi ini menjadi faktor penggerak utama kita. Maka itu mungkin, Pak vaksinasi merupakan game changer ya. Kemudian kita dorong juga UMKM tadi ya. UMKM kita dorong karena ini salah satu motor ekonomi, maka itu kenapa pemerintah mengextend tambahan subsidi bunga Mbak Mano sehingga hanya 3% sampai dengan Desember. Jadi murah sekali itu untuk mengedres permasalahan kalau terjadi modal kerja sama BPUM itu untuk merestart ekonomi untuk kelompok bawah Mbak Mano. Saya pikir itu keseluruhan yang terpenting adalah kita optimis dengan stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sudah mulai menunjukkan pull
Baik. full benefit yang didapatkan. Baik, terima kasih Pak Iskandar, Deputi Kemenko Perekonomian. Terima kasih Mas Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kemudian Pak Tutum, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, serta Pak Antoni. Kita tunggu saja, mudah-mudahan dengan gotong royongnya kita sebagai warga dan juga pemerintah bersinergi dengan pengusaha bisa mendorong agar 7% bukan cuma mimpi. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.